dinas pariwisata ya, gimana ngolah harga tuh biar kompeten lah, biar kompatibel sama motor kebanyakan harus hitung juga sih. Kenapa harganya segini, kok lu bisa matok harga segini sih, alasannya apa gimana gitu. Dan rata-rata yang saya tanya juga untuk kenaikan harga itu sebenarnya dari warga setempat sih yang naikin harga. Warga setempat yang naikin, karena kan rata-rata yang mengelola itu warga sih. Makan di sana nih yang ibarat parno lah, itu bentuknya tuh kayak rumah-rumah kecil bentukannya. Jadi makan rumah kecil, dan truk yang beda tuh panturas yang kali, waduh itu beda banget, udah panas, banyak transporter ya. Selain dari Gunung Gede atau Pangrango ini, wah ini satu apa ya, hal istimewa lah, berbeda kan. Ini view yang kita jarang lihat gitu. Assalamualaikum, masih bersama gua nih, Mas Bim Bim. Jadi sekarang juga gua kedatangan tamu lagi nih, spesial nih, touring dan camping. Asik. Jadi nggak pakai lama ya, kita tanya-tanya aja langsung sama Bang Idat. Halo, kawan-kawan semua. Nama saya Idat. Saya di sini sebagai ini ya, kontribusi cerita nih. Ini sebel. Kontribusi cerita ya, semoga untuk cerita-cerita yang bisa saya sampaikan bisa menghibur kawan-kawan semua. Sebelum dimulai, sediain kopi dulu, cemilan segala macam, karena bisa jadi ceritanya akan panjang. Edan. Jadi Bang Idat, kesan pertama atau pengalaman pertama ente kenapa bisa sampai ente suka touring? Tuh kesan pertamanya apakah ente ada masalah apa gimana, apa emang kesukaan ente gitu? Awalnya sih sukanya otomotif ya, dari sekolah dulu. Iya benar. Kebetulan awal-awal punya motor, teman-teman pun ngajakinnya jalan-jalan, mulai dari yang jarak pendek dulu, misalkan ke pertama-tama tuh daerah Citerep, Tajur, ke sana. Lama-lama rada jauh nih mainnya ke Puncak. Kan kalau dulu Puncak tuh wah ini seru nih, ngeliat pemandangan. Pemandangan apaan tuh? Pemandangan kebun teh dong. Pegunungannya enak, cuman ya karena dulu masih sekolah ya jarang lah kayak gitu, terbatas dengan dana dan kendaraan yang masih belum bisa dibilang ya masih setengah-setengah lah gitu. Kadang dapat dari pinjaman orang tua yang bagus, kadang dapat yang jelek ya begitu. Jadi bukan punya milik kita juga kan, jadi kita makanya pun kurang asik lah gitu. Bener, untuk kendaraan dulu ya. Ya. Nah untuk pertama kali terjun ke touring pertama deh atau camping pertama Bang Idat nih kemana tuh? Kalau ngomongin camping tuh sebenarnya gara-gara touring tuh kita bingung mau ngapain lagi gitu. Ketika ketika touring tuh kita mau ngapain lagi. Nah, ketika touring bosen nih, nggak ada tujuannya lagi, iseng-iseng dah tuh beli alat. Ini nih yang paling penting nih, yang pertama nih, yang paling menunjang tuh biasanya kompor dulu nih kalau anak-anak yang suka touring. Misalkan kita dari titik A ke titik B, bengong nih mau ngapain lagi. Nah, kegiatan yang paling utama kan kita bikin kopi, kita masak mie. Iya benar itu. Nah, pertama yang itu yang kita beli. Sekaligus emang kan kepake tuh. Misalkan kita lagi di kosan, nah itu kepake. Kita buat touring itu juga kepake. Apalagi buat camping. Nah, kita seringnya kita touring, dibanding hemat budget juga, kita masak-masak tuh, kita bikin kopi, kita bikin mie gitu. Awal-awalnya tuh sebelum terjun ke dunia camping. Nah, kalau yang aneh tahu katanya ente suka malang melintang nih. Sebelum aneh ke tempat ini ente udah ke tempat itu duluan tuh. Contohnya kayak Ciberem dulu dah, yang di Jonggol tuh. Iya. Pertama kali kan beda soalnya yang dilihat sekarang main dulu nih. Benar. Nah, itu kesan pertama dah main di situ tuh, ke Curug Ciberem tuh yang ada di Jonggol. Kalau yang pertama sih karena udah pernah ke Rawa Gede, jadi kita penasaran nih, kita mau tahu nih di atasnya ini ada apa sih gitu. Nah, kebetulan saya kesana tuh sekali tuh gagal karena saya pakai Matic. Lihat tanjakannya udah nanjak tembok begini, batu-batunya gede-gede. Saya takut gak berani turunnya. Kalau turunnya, apalagi nanti ada hujan, wah itu bakal ngeri banget jatuhnya. Licin deh ya. Iya, kalau saya masih nggak berani, takut beresiko. Makanya saya putar balik tuh waktu itu. Selang 2 minggu saya ganti motor saya tuh. Motor bebek biasa. Gini kan lagi lebih pede nih ngeremnya. Cuman pas saya hadepin juga, berat juga itu tanjakannya, apalagi treknya rata-rata tuh semua batu. Emang batu. Batunya gede-gede semua. Tanjakan pun bukan
tanjakan yang nyantai, ini tanjakan begini nih, set. Kalau kita ngeliat dari depan tuh, wah ini kayak ngeliat tembok nih, ini tinggi banget nih temboknya nih, tanjakannya pun panjang banget, dan aksesnya bisa dibilang kecil ya, rata-rata buat satu mobil doang. Tapi enaknya ya lokasi kesananya kalau hari biasa kemarin terakhir saya rada sepi sih, karena orang juga kalau weekend kayaknya nggak ke situ jatuhnya kalau untuk sekarang ya. Jadi pilihnya kan ke curug di sebelahnya tuh. Curug apa tuh kalau boleh tahu? Cidulang apa kalau nggak salah namanya. Tapi pernah ke situ tuh, ke Cidulang? Belum kalau saya, karena itu kan next lah. Oh, next trip lah ya. Nggak usah semua Jelajahi lah jelajahin ya, dalam satu waktu. Step by step lah. Kebetulan pas nyampe sana emang habis hujan, cuacanya ini kan mendung-mendung, kondisi tanahnya basah. Nah itu sulit juga tuh treknya. Sampai sana pun lagi direnovasi tempatnya, jadi belum ada orang yang jagain loketnya tuh belum ada waktu itu. Jadi ketika saya datang ke sana, saya udah nyampe di sana, baru saya disamperin penjaganya gitu. Waktu itu saya masuk itu kalau nggak salah 10.000 sama parkir 5.000 kalau nggak salah nih ya. 12 berarti. Cuman waktu itu saya tanya yang inget tuh camping 25.000. Tempatnya sih cukup bagus ya, cuman worth it. Cuman waktu itu emang belum rapi lah, karena kan masih banyak yang ditata sama dia, karena di situ juga ada ini alat berat di sana. Iya, ada alat beratnya. Karena kan ketika kita masuk kita disuguhin kayak danau besar nih. Danau besar, dan itu emang pemandangannya bagus banget. Nah, bagus untuk banget. touring terjauh Bang Idat deh, ya kan? Kan kemarin tuh sempat lihat postingan itu lagi di Pacitan nih. Wih, set. Tuh kenapa bisa jauh gitu tuh, Bang Idat? Sebenarnya ini ya karena ada orang tua juga di sana kan. Iya, benar. Tempat tinggalnya, kita silaturahmi lah gitu. Cuman yang mendasari saya ke sana sih bukan turun jauh sih, itu sebenarnya turun yang terjauh tuh saya ke Sarangan sih. Sarangan itu daerah mana tuh ya? Itu ke Magetan. Magetan coy. Wajib Morokandang. Iya. Bang Idat. Itu saya seminggu sih, hampir seminggu sih. 6 hari saya. Perjalanan saya itu dimulai dari Cibinong. Kemudian saya ke Pangandaran ya, via selatan. Di situ saya baru pertama kali ya lewat selatan. Biasanya kan lewat utara nih kita nih. Cuma ketika lewat selatan ini view-nya beda banget ini. Itu apalagi malam. View gimana tuh pas lewat selatan deh? Ya, cenderung berkelok, dan kalau malam tuh bener-bener gimana ya, gelap banget sih. Terus tikungannya pun sama sekali nggak bisa diprediksi nih. Tikungannya tuh kadang kita patah banget, kadang kita berkeloknya tuh panjangnya itu nggak bisa ditebak sih, itu bener-bener absurd banget tuh, bener. Kalau sekali 2 kali kesana mungkin belum apal sih, susah itu diapalinnya jalannya, jadi bener-bener harus hati-hati, apalagi di sana tuh bisa gede-gede. Mendingan ngalah deh kalau bisa gede, apalagi kalau motor yang nggak punya tenaga untuk ini ya menyalip, itu mendingan kita sabar-sabar dulu aja. Ketika saya di sana Pangandaran ya, saya ini sih tempatnya cukup menarik, cukup mewah lah kalau dibilang sih, pantai yang cukup mewah kalau di Pangandaran. Nah itu yang bisa ngebuat Bang Idat touring sejauh itu apa sih? Sebenarnya sih karena ada waktu luang sih, dan ada uangnya. Iya, gitu. ada dana lah. Ada dana lah. Kalau udah sponsor masuk, ya. Masuk. Apalagi saya senangnya solo touring sih sendiri gitu. Sebel, ya kan. Mantap. Itu kenapa sih yang membuat Bang Idat tergerak untuk solo hiking atau solo touring gitu? Karena waktu tuh gimana kita, jadi alurnya tuh asik. Nah, gimana kita waktu ya kan, kita ngatur juga ya kan. Bener. Nah, masalah ini juga dulu kita sempat satu pendakian nih sama Bang Idat nih, Gunung Gede. Itu kesan-kesannya gimana tuh Bang Idat? Kalau Gunung Gede sih, waduh itu gede banget sih Gunung Gede. Gede banget. Tapi jos deh, kebayar ya. Bagus banget. Sebenarnya yang enak tuh di bagian, kalau menurut saya ini bagian puncak sama bagian perjalanan ya. Widih sebel. Kalau perjalanannya tuh asiknya kita ngelihat pemandangan tuh adem gitu, sejuk. Wah ini pohon-pohon gede-gede banget nih, ini pohon-pohon tua-tua semua itu
nggak ditemuin di kota-kota kan. Itu asik banget tuh, apalagi puncaknya, waduh itu kalau dapet cerah ya, kalau dapet cerah ini view-nya Bukan main dah. derajat, mantep banget. Sisi-sisi ibaratnya isi dari Gunung Gede kayak Sukabumi, Cianjur, Kelihatan. Bogor, Bandung itu kelihatan sih, itu bagus sih. Apalagi kalau kalian pernah ngelihat sisi Gunung Gede itu dari atau Pangrango dari sisi yang berbeda. Misalkan kalian dari Bogor nih, view-nya kan begitu kan, kelihatan Gunung Gede, terus Pangrango kan. Betul. Ketika kalian di Cianjur kelihatan cuman misalkan kelihatannya ini nih Orang Pangrango. doang. Tapi kalau kalian di Cianjur Selatan, nah itu view-nya Pangrango doang tuh. Nah itu yang sebenarnya ketika kalian dari orang Bogor terus ngelihat Sisi lain dari Gunung Gede, Gunung Gede atau Pangrango ini, wah ini satu apa ya, hal yang istimewa lah, berbeda kan. Ini view yang kita jarang lihat gitu. benar, apalagi kita orang Bogor nih. Wajib pokoknya touring bersama kami ya kan. Terus untuk misalnya nih kayak touring budget untuk sana misalnya nih kayak ke Magetan gitu ya, itu habis berapa Bang Dat? Kalau kemarin bensin saya hampir 460 lah, kurang lebih 150. 460 ribu. Jadi ini buat teman-teman misalnya ya kalkulasiin aja dah dari perjalanannya ya, kita tanya-tanya dulu nih. Tapi itu saya ini ya cenderung nyantai karena saya dari Pangandaran itu saya ke Wonosobo dulu, Wonosobo saya ke Semarang, dari Semarang saya ke Magetan, dari Magetan baru saya langsung pulang ke arah Cibinong via Pantura gitu. Sebel. Jadi kalau apa ya, nyesuaiin aja sama motornya sih. Motornya kira-kira seliter berapa, nanti dihitung dari kilometernya yang akan ditempuh perkiraan berapa gitu. Sampai destinasi mau kemana aja gitu. Pokoknya dihitung kasar dulu sebelum berangkat, jadi estimasi Perjalanan. bensinnya dan perjalanannya itu bisa dihitung lah. Nah, Bang Indat, sama apa sih atau mengapa solo riding itu sangat berkesan buat Bang Indat nih? Kan mungkin kalau model kayak saya nih ya, pasti bete dah di jalan lama gitu. Ya, yang apa ya, biar nggak bete tuh paling dengerin musik sih kadang. Tapi kalau yang Truk yang beda tuh Pantura siang hari, waduh itu bete banget, udah panas, banyak truk yang iya aduh, tapi kalau sebisa mungkin jalannya malam kalau di Pantura itu lebih adem. Nah, kalau tempat paling berkesan menurut Bang Indat deh selama touring itu di mana? Biar teman-teman tahu nih. Tempat yang paling berkesan kalau boleh jujur nih ya, semenjak saya touring tempat paling berkesan itu di Pacitan. Kenapa tuh? Terakhir itu karena view-nya tuh baru itu saya lihat, kalau nggak salah pantainya tuh ini ya, lupa saya, kayak ini yang di Papua itu apa namanya, Raja Ampat KW itu. Kalau di sana tuh namanya Raja Ampat Pacitan. Ini sebel. Itu benar-benar bagus banget. Tapi saya belum lihat paginya ya. Kalau sorenya tuh emang dia ngelawan matahari untuk kita cari foto ya. Tapi kayaknya itu pagi tuh bagus banget tuh. Untuk sunrise deh. Sunrise-nya bagus. Di situ pun bisa camping. Dan satu yang nggak apa ya, yang nggak saya lupain tuh, saya berekspektasi biasa aja di tempat itu. Ketika saya datang ngeliat pantainya, wah ini pasir putih nih, biasa nih, bersih banget emang. Ombaknya pun hijau banget. Dari situ saya udah, wah ini kayaknya terbayar nih perjalanan jauh saya dari Cibinong nih sampai ke Pacitan. Iya, touring lagi nih, naik motor kecil lah gitu. Buset. Ketika saya jalan ke atas bukit, waduh, makin garuk-garuk lagi saya kepalanya itu. Pemandangannya luar biasa bagus. Pokoknya ente wajib deh namanya ke Pantai Pacitan tuh. Itu kalau boleh tahu nih, ataukah ada saudara atau gimana bisa sampai ke sana gitu? Kebetulan di sana ada ini, saudara di sana. Jadinya bisalah buat nginep gratis di sana. Iya, gratis. Cuman hati-hati kalau di sana, kalau mau main ke sana. Kenapa tuh? 5:30 tuh di sana tuh udah gelap. Dan untuk lampu-lampu tuh cenderung jarang. Terlebih untuk pemilihan jalan, hati-hati nih kalau di sana. Lebih baik sering tanya warga, karena pemilihan jalan di sana selain ada yang aspal, cuman ada yang aspalnya itu masih setengah, iya, setengahnya itu masih batu. Dan kebanyakan makan di sana nih yang ibarat Parno lah,
itu bentuknya tuh kayak rumah-rumah kecil bentukannya, jadi makam rumah kecil dan yang apa ya, parnoan, nah itu jangan jalan malam deh baiknya. Hati-hati tuh. Karena kan di sana gersang-gersang kan, Nah bener. tanaman batu-batu gitu. Feelnya tuh beda dibanding jalan di hutan-hutan di Jawa Barat, beda. Gersang terus berbatuan. Kalau bagus jalannya siang lah, siang. Jangan ngambil jalan malam, apalagi pulang maghrib ke atas ya. Saya saranin sih jangan sih. Kecuali kalian udah hafal banget jalan di sana gitu. Dan terlebih sinyal di sana pun kadang di titik-titik tertentu itu nggak ada gitu. Nah untuk misalnya nih di perjalanan dari Cibinong ke Pacitan tuh sekitar berapa jam tuh? Waktu itu saya nggak hitungan jam sih, karena kan saya mampir dulu. Oh iya benar. Mampir dulu ya, nggak sekali jalan. Dan itu saya ada bermacam destinasi tuh. Yang pertama saya ke Pangandaran dulu, kemudian ke Magelang nih, saya nih Jalan-jalan jalan-jalan terus. cek ke Nepal Van Java dulu nih. Nah itu wajib tuh, kalian kalau ke Magelang itu bagus banget. Bisa diceritain nggak tuh kenapa wajib ke situ? Satu, tempatnya adem, Ini. pemandangannya bagus, makanannya murah-murah. Nah itu paling penting. Kalau untuk wadon nih, wadon. Aduh, perempuannya bagus-bagusan, cahayu lah. Tapi jangan berekspektasi tinggi ya kalau di sana ya. Iya Karena benar. rata-rata udah punya pasangan kalau di sana. Tadi kan tempat paling ternyaman yang pernah Bang Idat sampai ini. Iya. Nah sekarang tempat yang paling nggak rekomendasi sepengetahuan atau pengalaman Bang Idat nih, touring atau camping. Kalau camping sih ada sih beberapa yang, kalau camping ya, kalau touring rata-rata saya sih oke-oke aja sih. Oke-oke aja. Cuman kalau untuk camping, yang di Bogor banyak deh yang nggak direkomendasiin, karena kan terkadang terlalu inilah Pungli ya. pungli. Waduh tuh. Pungli nggak di mana-mana nih, Jawa Barat nih kacau nih. Kalau mau kasih contoh yang di daerah Sukabumi nih, kalian udah pasti tahu deh. Dulu Bantu. saya ke sana campingnya gede emang tempatnya. Waktu itu masih 30.000 plus parkir 35. Kemarin saya nanya lagi udah 50. Waduh, ibaratnya ini mereka menjual ini ya, alam ya, yang udah tinggal dijaga doang, cuman harganya emang mahal banget. Apalagi yang daerah Bogor tuh ada juga yang sama dengan kejadian seperti itu. Jadinya ya yang sebulan saya bisa 2 kali camping itu kan. Iya benar. Apa ya, minggu jalan camp ya Pak, nggak cuma camping sih, kalau minggu sih jalan-jalan aja. Sekarang jadi kurang lah, karena kan biaya masuknya kan rata-rata semakin mahal gitu, anehnya gitu. Kenapa sih Jawa Barat tuh terkenal dengan pungli? Padahal kalau saya lihat nih di daerah yang bagus ya, misalkan Jawa Timur ya, emang Iya benar. ini ya rada beda nih ya perbandingannya. Cuman kalau secara harga jauh banget harganya, jauh banget. Misalkan harga makanan di sana tuh masih dapet nih ya, contoh ya, Indomie pakai telur itu cuma 7.000. Di situ masih dapet dengan view yang cantik banget, harganya murah, dan itu pun masuk akal lah. Biaya masuk pun masuk akal, cenderung murah lah kalau bagi orang Jawa Barat ya. Apalagi kalau ngerasain biasa jalan-jalan di Jawa Barat, aduh jauh banget. Emang banyak banget nih. pungli, parkir liar nih, aduh banyak deh pokoknya yang tolonglah Jawa Barat. Padahal alamnya bagus loh. Ini Dan saran ceruk sih kayak gitu juga ya kan? saya buat dinas pariwisata ya, gimana ngelola harga tuh biar kompeten lah, biar kompatibel sama tongkrongan orang kebanyakan. Harus hitung juga sih, kenapa harganya segini, kok lu bisa matok harga segini sih, alasannya gimana gitu. Dan rata-rata yang saya tanya juga untuk kenaikan harga itu sebenarnya dari warga setempat sih yang naikin harga. Warga ya. Warga setempat yang naikin, karena kan rata-rata yang mengelola itu warga sih. Nah untuk pesan-pesan nih yang mau camping atau touring nih Bang Idat, pesan-pesan Bang Idat nih gimana nih? Kalau yang mau bener-bener camping nih, saya saranin sih mendingan tanpa bawa apa-apa, kalian survei dulu beberapa tempat. Misalkan nih, Lokasi ya survei lokasi itu penting banget. Kenapa? Karena saya beberapa kali tuh celek dengan lokasinya, beneran. Itu kenapa tuh bisa kecelek itu? Di view-nya bagus nih, Hmm. view-nya bagus, di foto bagus. Pas saya nyamperin ke sana,
jongkar, apalagi ketika lo bawa alat, lo bawa temen, lo udah prepare segala macem, nyampe sana lo belum pernah survei, pasti nyesel tuh, nggak enak sama temen kan. Nah, benar. Lo juga baru sekali ditanyain gimana, katanya lo rekomendasi, katanya tempat ini bagus, ternyata Iya. kan Nggak sesuai nggak sesuai dah. ekspektasi. Baiknya kalau apa ya, yang mau ke suatu tempat nih, apalagi kayak camping nih, mendingan kita survei dulu sih, Lokasinya ya. survei lokasi sih. Entah minimal- itu di tempat itu menyewakan alat atau enggak, ya kan? ya betul. Iya, biar kalau nggak sesuai expert, misalnya kalau kita ke sono udah bawa alat-alat berat nggak sesuai expert, waduh, repot juga sih. Iya, apalagi fasilitas pendukung ya, misalkan MCK, terus parkirannya gimana, jauh nggak dari tenda, terus kira-kira aman nggak nih kendaraannya nih kalau ditinggal nih, ya kan? Apalagi kalau seandainya kita masuk ke dalam kawasan, kendaraan ditinggal, nah itu penting banget nih, apakah helm kita aman kan? Nah, ketika yang bawa motor, ketika bawa mobil, tempat parkirnya tuh gampang nggak nih kita parkirnya nih, atau harus masuk ke dalam dulu? Nah, itu kan penting, apalagi kalau masuk ke dalam, apakah di sana menyediakan apa ya, porter juga kan kadang penting juga tuh. Nah, benar. Ketika bawa alat nih, kita Bener. bawa mobil nih, bawa anak, bawa keluarga, bawaan kita kan pasti banyak. Wah, bukan main udah. Kalau kita bawa sendiri kan tentu makan waktu juga, makan tenaga, kecuali Bener. teman-temannya atau keluarga kita tuh udah tahu nih, Kalau trekkingnya jauh, trekkingnya gitu, jauh, ya kan? udah tahu apa masing-masing tuh job desk-nya apa nih. Nah, iya benar. Kalian bawa apa, kalian bawa apa nih, gitu kan. Karena yang mendingan kalian ini sih di survei dulu, kalau bisa datang langsung lah ngerasain. Jadi jangan bawa apa-apa sih, saya saranin sih, jadi cuma datang, minta sama penjaganya mau lihat-lihat tempat. Nah itu biasanya tuh digratisin sih. Nanti kalau bisa sehari berapa tempat, 3 kan bisa tuh, sembari jalan-jalan juga kan. Hasilnya dari survei itu kalian bisa pikirin nih, kira-kira nih tempatnya cocok nggak gitu. Kalau kita bawa keluarga atau kita camping di sini nantinya kan, kalau kita nggak nyaman tempat camping itu, jangankan untuk bermalam, ya kan? Benar. Kita buka tenda aja udah males nih, tempatnya kurang asik ya, gitu kan? Nah, makanya buat temen-temen nih harus survei dulu lokasi tempat di mana ente pengen mampir gitu, ya kan? Jadi jangan sampai ente nanti tuh kecewa gitu sama tempat yang ente singgahi gitu. Terus satu lagi nih, misalkan kalian sukanya apa nih? Kalian suka city light, kalian suka sunsetnya, atau kalian suka sunrise nih, kalian pertimbangin itu. Atau kalian suka view hutan, kalian bisa inilah, pertimbangin lah tempat-tempat yang kalian mau cari nih. Misalkan saya mau city light nih, berarti kalian harus cari di bukit-bukit. Nah, benar. Kita mau view-nya hutan nih, berarti kita agak ke dalam. Tapi ada resikonya juga kalau agak dalam view hutan itu, biasanya lebih lembab, terus biasanya ada hewan-hewan juga kan, dan biasanya agak kurang nyaman. Biasanya orang tuh senangnya lihat city light gitu. Oke, Sesuaikan jadi lah. untuk teman-teman mungkin itu pengalaman dari Bang Edat ya. Nanti kita bakalan ngundang tamu-tamu yang lebih keren kali ya. Pokoknya pantengin terus konten-konten saya nih, Mas Bim Bim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.